محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى ستة المتممين إلى عشر الكرام ثم إلى أهل بدر وإلى أهل أحد وإلى أهل بدر رضوان وعلى سائر الصحابة أجمعين ثم إلى جميع الأولياء والعلماء العامين خصوصا إلى هذا المؤلف الشيخ ابن رسلان أنه يعلم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Amal haramu fathawabu yahsulu litarikin wa athimun man yaf'alu. Amal haramu anapun utawi haram. Amal haramu anapun utawi haram. Fathawabu mongko iku utawi ganjaran. Fathawabu mongko iku utawi ganjaran. Yahsulu iku hasil apa as-sawab. Yahsulu iku hasil apa as-sawab litarikin maring wong kang ninggal. Yahsulu iku hasil apa as-sawab litarikin maring wong kang ninggal. Wa athimun lan iku dosa. Man utawi wong yaf'alu kang nglakoni sapa man. Man utawi wong yaf'alu kang nglakoni sapa man ing haram. Wa fa'ilul makruhi lam yu'adzabi bal iyakuffa limtithalin yusabi. Wa fa'ilul makruhi utawi wong kang nglakoni makruh. Wa fa'ilul makruhi utawi wong kang nglakoni makruh lam yu'adzab iku ora den siksa sapa fa'il. Lam yu'adzab iku ora den siksa sapa fa'ilul makruh bal iya kuffah balik lamun nyegah sapa fa'il. Balik lamun nyegah sapa fa'il limtithalin kono manut perintah. Limtithalin kono manut perintah. Yusabi mongko den ganjar sapa fa'ilul makruh. Yusabi mongko den ganjar sapa fa'ilul makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Bait yang nomor 68. Ini menjelaskan tentang hukum yang kemarin dijelaskan hukum syariat itu ada 7 ahkamu syar'illahi sab'un tuksamu. Ada al-fardu wajib, tarifnya udah lewat, ma fi fi'lihi thawabu. Bila dikerjakan mendapatkan pahala. Kaza ala tariki liqabu. Kalau ditinggalkan dapat siksaan. Yang kedua wal mandub atau disebut sunnah, yaitu al musabu man qad fa'ala. Sebelumnya yang mengerjakan mendapatkan pahala.
Walam yu'aqabi imru'un in ahmala. Dan tidak disiksa apabila ditinggalkan. Itu fardu. Sekarang yang nomor 3 ada al-muharram. Satu yang diharamkan. Apa haram itu? Ammal haramu fasawabu yahsulu litarikin. Haram adalah yakni suatu yang fasawabu yahsulu litarikin. Orang yang meninggalkannya akan mendapatkan pahala. Wa asimun mayyaf'alu. Dan mendapatkan siksa atau dosa orang yang mengerjakannya. Jadi kebalikan dari fardu. Kalau fardu dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan siksa. Kalau haram dikerjakan mendapatkan apa? Siksa. Sebaliknya, kalau mengerjakan mendapatkan haram, siksa. Kalau mengerjakan mendapatkan siksa, kalau meninggalkan pahala. Seperti misal zina. Zina haram apa enggak? Haram. Kalau mengerjakannya mendapatkan siksa. Kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Jadi amal haram yakni ai bi tibari dzannil mukallaf. Haram di sini berdasarkan dugaan si pelaku. Pelakunya itu meyakin haram apa enggak. Jadi misal kalau kayak zina. Zina ini kan yakin kan haram kan. Maksudnya yakin, sudah sepakat. Semua ulama sepakat zina adalah haram. Jadi kalau dikerjakan ya mendapatkan siksa. Kalau enggak zina ya mendapatkan pahala. Fasawabu yahsuli tarikin. Kenapa kau dapat pahala? Karena meninggalkannya itu dengan syarat imtisalan. Apa imtisalan? Imtisalan itu ikut perintah. Jadi, kenapa kamu nggak pacaran? Iya, karena pacaran itu dosa, saya nggak pacaran. Saya taat ke perintah Allah. Allah berfirman, wala taqrabuz zina. Berarti dengan tidak pacaran, itu sudah dapat pahala sampean. Nggak pacaran, ya udah pahala. Lain kalau orang bukan imtisalan. Kenapa kamu nggak pacaran? Iya, saya nggak punya pacar. Berarti nggak pacarnya bukan karena imtisalan, tapi gimana lagi emang nggak punya pacar. Lain kalau orang, saya punya pacar atau enggak, saya tetap nggak mungkin pacaran. Saya bisa meninggalkannya karena emang imtisalan. Ini dapat pahala. Semua perkara haram. Kenapa kamu nggak mencuri? Ya karena haram, dilarang. Saya imtisalan. Nah itu maka meninggalkan mencuri itu dapat pahala. Wa asimun ma yaf'alu. Mendapatkan pahala dosa orang yang mengerjakannya. Di sini dengan syarat aliman bitahrimihi. Kalau dia itu alim tahu dengan keharamannya. Sudah tahu zina haram dikerjakannya, maka di sini dosa. Wa illa fala isma alaih. Apabila dia tidak tahu, maka tidak dosa. Maksudnya tidak tahu apa? Misal makanya dalam Islam ada namanya istilah wati' syubhat. Wati' syubhat itu hukumnya apa? Haram enggak, halal ya enggak. Jadi hukumnya apa ya? Hukumnya enggak dosa karena dia itu enggak tahu, disebut dengan syubhat. Tapi ada ketentuan nanti wajib bayar mahar misil ke perempuannya kalau terjadi wati' syubhat. Misal gelap dikira istrinya, ternyata istrinya orang lain misal. Maka disebut namanya ada wati' syubhat. La yusau bihillin wala hurmah. Kalau wati' syubhat ini tidak bisa disifati dengan halal atau tidak bisa juga disebut dengan haram. Sama kayak makanan, ada makan itu halal, ada haram, ada yang tengah-tengah syubhat. Ada makanan, saya tadi naruh makanan di sini nasi. Tapi yang mana ya? Piringnya kok ada 2 ini, ada 3. Apa yang banyak, apa yang sedikit? Kayaknya banyak misal. Ambil yang banyak. Ternyata punya dia ini syubhat. Lain kalau sengaja saya tukar ini yang saya sedikit, nanti saya ambil yang banyak. Taruh di mana gitu, di depan kamar misal. Ada nasi campur dengan nasi teman. Itu syubhat. Kalau memang tidak tahu. Tapi kalau tahu sengaja ya haram. Itu yang haram. Sekarang makruh. Wa fa'ilul makruh lam yu'adzab.
makruh ini tarifnya suatu yang dikerjakan tidak mendapatkan siksa bila dikerjakan suatu yang dikerjakan tidak mendapatkan siksa bila ditinggalkan mendapatkan pahala. Nadhamnya wa fa'ilul makruhi lam yu'adzabi. Fa'il yang melakukan perkara makruh itu tidak disiksa. Bal ia kufah, bahkan apabila dia mencegah atau tidak mengerjakannya, tapi dengan dasar imtithalan, sama kayak tadi haram. Haram bila ditinggalkan imtithalan mendapatkan pahala. Makruh juga limtithalin yusabi, apabila ditinggalkan dia mendapatkan pahala bila imtithalan. Di sini makruh yang dikehendaki di dalam bait ini adalah makruh tanzih. Karena makruh apabila indal itlaq, maka yang dikehendaki adalah makruh tanzih. Jadi makruh itu ada dua. Ini sama seperti sebelumnya menjelaskan fardu. Fardu ada berapa? Ada dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Yang kedua sunnah. Sunnah juga ada dua. Sunat kifayah, sunat ain. Sekarang makruh. Makruh juga ada dua. Ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Jadi ada makruh tanzih, makruh tahrim. Kalau makruh tahrim gimana? Ya haram. Kalau makruh tanzih ya enggak dosa. Ditinggalkan mendapatkan pahala. Bal iya kufal intisalin yusabi. Wa hussama yubahu bistiwa'i al-fi'li wat tarki 'ala sawa'i. Wa hussolan den tentoaken apa barang yubahu kang den wenangaken apa ma. Bistiwa'i kelawan padha. Al-fi'li nyatane nglakoni wat tarki lan ninggal. Alas sawa'i ing atase padha. Alas sawa'i ing atase padha, lakin tetapine idza nawa damnalkane niat sapa wong bi aklihi kelawan mangane wong. Al-quwa ing gawe kekuatan. Al-quwa ing gawe kekuatan li taatillah krana taat ing Allah. Li taatillah krana taat ing Allah. Lahu mongko iku kaduwe man atau kaduwe wong, ada man. Lahu mongko iku kaduwe wong mau utawi barang. Qad nawa kang teman-teman niat sapa wong. Qad nawa kang teman-teman niat sapa wong. Hukum yang terakhir ini hukum mubah. Hukum mubah itu apa? Ma yubahu bistiwa'i al-fi'li wat tarki 'ala sawa'i. Yani sesuatu yang mana sama saja baik dikerjakan atau ditinggalkan. Artinya gampangnya suatu yang dikerjakan tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa. Ditinggalkan juga tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan dosa. Seperti apa? Tidur. Tidur ini mubah. Sampai tidur tidak dapat pahala. Sampai tidak tidur juga tidak dapat pahala. Apalagi makan. Makan mubah. Kalau makan itu dapat pahala, maka orang yang gemuk itu pahalanya banyak. Banyak makannya. Tidak makan, tidak dapat pahala. Minum juga nggak ada pahala. Ya banyak. Yang setiap hari aktivitas kita ya banyak yang mubah. Apa misal yang suka main bola mubah. Kecuali ada hukum aridi dan lain-lainnya. Seperti buka aurat, main bola, pakai celana pendek di atas lutut. Ya haram. Haramnya bukan bolanya tapi karena li aridi. Makan juga gitu. Li aridi juga bisa haram. Makan nyuri punya temennya. Ya haram makannya. Tidur juga bisa haram. Di mana tidur haram? Tidur waktunya sholat. Ya haram. Karena meninggalkan sholat. Jadi hukum asalnya adalah mubah. Bistiwa'il fi'li wa tarki. Alas sawa. Maksudnya alas sawa ini apa? Min ghairi tarjih hadimah. Tidak ada yang mengungguli di antara keduanya. Tidur ini lebih unggul mana? Ke pahala apa ke dosa? Tidak ada. Sama.
Juga makan. Ini makan dapat pahala apa enggak? Enggak. Dosa enggak. Sama, mubah. Tapi ini ada. Lakin idza nawa bi aklihil quwa li taatillah lahuma qad nawa. Ini keistimewaan dari niat. Niat itu bisa mengubah segalanya. Suatu yang mubah bisa menjadi pahala. Di sini oleh musannaf cuma dicontohkan makan. Tapi ini juga berlaku ke semua mubah. Apabila seorang makan, ini diniati untuk kekuatan. Kekuatan apa? Li taatillah, untuk ketaatan kepada Allah. Lahu ma qad nawa. Dia mendapatkan pahala atas yang ia niati. Jadi sampean tiap hari makan ini jangan lupa diniati. Biar makannya dapat pahala. Semakin banyak makan, semakin banyak niat, ya pahala terus. Pagi sampean makan, diniati saya biar sekolah kuat. Biar enggak, kalau enggak makan kan sekolah lemas nanti kan. Diniati makan supaya kuat nanti sekolah, biar enggak ngantuk, biar enggak lemas dan lainnya. Juga semua yang mubah, misal tidur, sampean jam 12 wajib tidur. Diniati tidur biar bisa bangun tahajud, biar bisa ikut jamaah. Kalau nggak ikut jamaah nanti ditakzir, misal. Nah, ini diniati yang bagus, maka tidurnya sampean dapat pahala. Tapi bukan berarti semakin lama tidur semakin pahala berarti. Ya enggak. Kalau semakin lama tidurnya, kalau memang sampai meninggalkan sholat, ya dapat pahala. Jadi pahalanya apa? Sebab niat. Itulah keistimewaan. Jadi semua sampean aktivitas sampean semua harus ada niat. Sampean jalan, diniati. Jalan ke masjid. Diniati mau ke masjid ini. Sekalipun enggak jadi masjid misal. Tapi niatnya ke masjid, bukan bohong. Saya niat mau ke masjid dari Usnawa misal. Ternyata sampai di sini berubah, tapi saya ke koperasi aja misal. Tapi dari awal memang niatnya ke masjid, pengen itikaf misal. Tetap pahala. Atau kayak kemarin hari Rabu yang mati lampu, kan sampean ke sini niatnya untuk ngaji. Sekalipun enggak ngaji, oleh Allah sampai dicatat pahala seperti sampean ngaji seperti biasanya. Ngaji biasanya apa? Setengah jam lah. Sekalipun cuma duduk 5 menit, tapi niatnya emang untuk ngaji, tetap dapat pahala ngaji. Makanya nanti ketika bulan puasa itu dianjurkan niat di awal Ramadan itu niat puasa 1 bulan penuh. Jadi niat di hari pertama niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Kenapa? Seandainya dia lupa di hari-hari berikutnya, pertama dia itu bisa ikut madhab lain yang mengatakan cukup 1 niat. Bisa lupa nggak niat. Yang kedua, apa faedahnya niat di awal Ramadan? Saya niat puasa 1 bulan penuh. Seandainya kita ditakdirkan tidak selesai Ramadan, misal diambil nyawanya tanggal 10, tanggal 11, oleh Allah dicatat puasa 30 hari. Sekalipun sampean puasanya cuma 5 hari atau ada udzur sakit, tetap oleh Allah dicatat puasa 1 bulan. Berkat apa? Berkat niat. Itulah, semua harus dikasih niat biar dapat pahala. Jadi niat itu yang asalnya nggak dapat pahala bisa dapat pahala. Yang asalnya dapat pahala itu bisa pahalanya lebih. Contoh, sholat sunnah, duha misal. Sholat duha sampai niat usolli sunnatat duha. Dapat pahala, duha saja. Diniati 2. Saya niat sholat duha wa sunnatal isyraq. Isyraq itu kan seperti ya pagi itu jam 5:30 atau jam 6 ya masuk duha, masuk matahari keluar, isyraq. Diniati isyraq duha. Diniati lebih apa? Saya niat sholat sunat taubah, bisa. Saya niat sholat sunat hajat, bisa. Dapat 4. Apalagi? Saya niat sholat sunnah istikharah, bisa. Istikharah apa? Istikharah itu ada istikharah am, ada khos. Kalau khos itu yang biasanya kebanyakan orang dibuat kalau mau nikah. Enggak, istikharah itu bukan cuma untuk nikah. Sampai istikharah semuanya bisa. Di istikharah am. Am itu apa? Biar Allah pilihkan jalan yang terbaik untuk kita. Istikharah am. Udah pokoknya usolli istikharah. Oleh Allah nanti dipilihkan yang baik. Jadi misal sampean pengen apa? Pengen malam-malam ngobrol, mutola'ah ya. Nanti Allah jalankan pilihkan sendiri. Akhirnya niatnya habis jam belajar saya mau ngobrol dulu bentar. Tiba-tiba enggak ada keinginan.
megang kitab saja. Itu diarahkan oleh Allah. Itu istikharah. Sampean mau melanggar, tiba-tiba oleh Allah diarahkan untuk sesuatu yang baik. Saya pengen malas sekolah. Tiba-tiba pengen sekolah. Itu istikharah. Mau keluar, itu istikharah. Istikharah, saya mau keluar apa enggak ya? Istikharah dulu. Mau apa? Semuanya itu aktivitas sehari itu bisa istikharah. Panjang nanti ini. Intinya mubah itu bisa berubah menjadi sunnah atau pahala berkat niat. Biaklihil kuwa. Tapi ini juga bisa berlaku sebaliknya. Ini di sini kan takbirnya lakin idza nawa biaklihi al quwa li taatillah. Bila niat dengan makannya bisa memberikan kekuatan untuk taat kepada Allah, maka lahu makon nawa. Kadzalika ya'samu bihi idza fa'alahu litaqawi 'alal maksiyah. Begitu juga bila orang makan supaya kuat untuk maksiat, ya dapat makannya itu dosa. Misal, apa? Tahun baru. Saya tahun baru mau keluar, makan dulu nanti biar saya kuat, takut kelaparan di jalan. Makannya ini juga dosa. Niat tahun baru untuk yang maksiat ya, tidak semua tahun baru maksiat. Cuma ini yang am aja, maksiatnya apa? Keluar, kumpul laki perempuan sudah maksiat itu. Jadi dia mau keluar tahun baruan, misal ke kota, di sana kan pasti, ya hampir pastilah laki-laki perempuan kumpul, ya kan? Maksiat. Sebelum berangkat dia makan dulu atau yang lain lah. Apa? Mau nyuri, makan dulu biar nanti saya tidak kelaparan ketika mencuri. Nah, ini juga makannya juga bisa dosa. Tergantung niat. Kan tidak diucapkan nawaitu. Enggak, niat itu bukan harus dilafadzkan. Di dalam hatinya sudah ada bisikan hati, saya mau mencuri, makan dulu biar kuat. Sekalipun tidak diungkapkan itu udah niat. Niat itu tanpa diungkapkan terjadi. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan usolli. Tidak usah usolli sampai jalan ya. Masuk masjid langsung Allahu Akbar. Sah. Tidak perlu usolli. Usolli itu hanya mempermudah. Nawaitul wudu. Tidak usah itu. Sampai kejeding langsung gini-gini. Sah itu lah. Asalkan di hatinya emang kejeding untuk wudu kan. Terus sampai masjid ada jamaah. Tiba-tiba masuk. Langsung Allahu Akbar. Kan tidak mungkin sampai di sana berdiri. Mau rukuk olahraga. Tidak mungkin kan. Rukuk pasti sholat. Nah, itu sudah di hatinya dengan masuk masjid, ada jamaah, sampai gini itu sudah niat. Sekalipun tidak usah usolli. Di usolli itu hanya mempermudah. Jadi salah kalau orang tua usolli, sampai 5 kali. Ada yang sampai tidak nututi rakaat karena was-was. Tujuannya biar hatinya sama dengan lafadznya. Itu kadang kalau keterlaluan ya tidak baik. Makanya perlu paham apa itu niat. Ini niat ini sangat penting. Karena dengan niat bisa pahala besar juga bisa sebaliknya. Makanya disebutkan kenapa orang mukmin itu ibadahnya sebentar. Sebentar kan ibadahnya kan. Maksimal kalau umat Muhammad itu umurnya 63 tahun. Kebanyakan ya lebih-lebih paling 100. Jarang umumnya orang 250 itu, jarang. 100 ke atas itu sudah sangat jarang. Tapi balasannya oleh Allah diberi pahala, diberi balasan surga seumur hidup atau selama-lamanya. Itu berkat niat. Berkat niat. Di mana? Iya, karena orang mukmin seandainya diberi umur panjang, dia tetap ibadah. Di umur 60 tahun dia wafat, ibadahnya cuma mungkin dipotong masa kecil ya 50 tahun lah. Tapi dia seandainya diberi umur lagi, dia tetap ibadah, ya kan? Maka dengan sebab ada niatan dalam hati ingin ibadah sepanjang hidup, oleh Allah diberi pahala, diberi balasan surga seumur hidup. Begitu juga orang kafir. Kenapa orang kafir itu maksiatnya kan cuma 60 tahun. Semisal 60 tahun, 70 tahun. Kok disiksa ke neraka seumur hidup? Abadal abidin. Karena ada niatan, seandainya dia diberi panjang umur, tetap dia kafir. Karena orang mukmin ada niatan, seandainya umurnya panjang, dia tetap sholat, tetap iman kepada Allah. Dengan niat ini yang menyebabkan orang mukmin selamanya kekal di surga. Makanya jangan meremehkan niat. Dan itu penting. Semua aktivitas kita bangun tidur diniatin. Saya nanti baru ini mau niat ke masjid. Niat apa? Imtithalan.
niat ikut perintah guru, itu pahala. Jamaah itu sunnah saja. Tapi karena imtisalan, maka bisa wajib. Untuk sampean semua ini wajib. Jamaah itu wajib. Tidur itu sunnah, mubah. Tapi karena misal ada aturan wajib tidur jam berapa? Setengah 12 misalnya. Maka tidurnya sampean pahala. Imtisalan. Imtisalan li amri syekh. Karena ikut perintah guru. Oh enggak, saya mau qiyamul lail, malam saya enggak tidur. Kan di taklim disebutkan bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu harus sering tidak tidur malam. Itu tidak tidur malam itu apabila sampean niat thariqah sendiri, belajar sendiri. Kalau di bawah tarbiyat syuyukh, maka harus ikut guru. Kalau ikut sampean ada di pondok, ya aturan pondok. Tidak boleh buat atur sendiri. Oh saya ikut taklim, saya ikutin. Sedangkan di taklim juga memerintahkan wajib ikut guru kan. Guru apa yang diperintahkan diikuti. Yang jangankan yang wajib, yang mubah itu kalau diperintah jadi wajib. Apalagi yang sifatnya wajib. Ada sebuah kisah seorang itu ingin berguru. Ada seorang pengen berguru, ada guru terkenal alim, alamah, minta ke gurunya. Wahai guru, saya pengen berguru ke sampean. Oh iya, asalkan ada satu syaratnya. Dites sama gurunya. Apa syaratnya? Syaratnya sampean harus membunuh ayahnya sampean. Ya. Gimana nih kalau terjadi pada kita? Kira-kira ikut guru apa enggak? Ini di beta akhirnya bingung nih. Orang tuanya sih disuruh dibunuh. Tapi saya pengen berguru kepada syekh ini sangat terkenal alim. Kepikiran udah, saya pikir dulu. Saya bunuh ayah saya sendiri. Tapi kalau enggak saya bunuh, saya tidak dapat ilmu katanya. Setelah mikir-mikir panjang, tapi gurunya nih bukan guru sembarangan. Artinya tidak bisa kita kiaskan di zaman sekarang. Ya. Akhirnya, sudah saya sanggupi, saya sedia membunuh ayah saya. Ya, lakukan malam ini katanya gurunya. Malam ini? Iya malam ini. Udah, malam-malam masuk ke kamarnya, sudah bawa pedang dan bawa kresek. Suruh penggal kepalanya dan kepalanya suruh bawa ke gurunya. Biar diterima jadi muridnya. Malam-malam masuk ke kamar ayahnya. Ternyata mau dibunuh lagi berhubungan. Wah, masa saya orang lagi berhubungan mau saya bunuh katanya. Tambah bingung ini. Udah, saya taat kepada gurunya, guru saya. Langsung namanya dalam kamar dan lampunya mati. Tapi tahu mana yang laki, yang perempuan, yang ibunya mana, yang ayah tahu. Oh, ini yang ayah. Dipenggal, teriak ibunya. Langsung dimasukkan kresek, dibawa lari sama anaknya. Dikasihkan ke gurunya. Akhirnya gurunya, loh, kamu lakukan sungguhan. Oh, iya guru, saya ini pengen jadi murid sampean. Oh, berarti keyakinan kamu sungguh kuat ya. Iya, saya memang benar-benar pengen berguru. Ya udah, kamu buka kreseknya. Dibuka, ternyata kepalanya orang lain. Orang yang mau berzina sama ibunya. Jadi itu bukan ayahnya. Itu yang dibunuh adalah orang lain yang mau berzina dengan ibunya. Jadi anak itu menyelamatkan ibunya dari perzinahan. Dan guru itu, ya makanya ini gurunya bukan sembarang guru. Berarti gurunya itu memerintahkan karena tahu. Jadi yang dibunuh adalah orang kafir yang mau berzina, orang Yahudi. Yang mau berzina dengan ibunya. Dibunuh, dikira ayahnya. Ya udah, diterima jadi muridnya. Yang ayahnya tetap hidup. Bukan berarti suruh bunuh lagi, enggak. Jadi itulah gunanya taatan kepada guru. Hatta fi dhonnya orang ini mau membunuh, ternyata oleh Allah enggak. Karena ya waliullah yang nyuruh, ya, bukan orang guru-guru sembarangan. Kalau sampean disuruh gurunya sampean pengen bunuh ini, pengen pukul ya jangan. Lihat dulu gurunya siapa itu. Nah, ini kan berarti ini gurunya kadang itu wali itu majdzub atau ya ma'rifat dan lainnya. Tahu apa yang terbaik untuk muridnya. Dari kita ini
yang bisa kita ambil faedah, harus taat kepada guru. Apalagi yang diperintahkan jelas-jelas baik. Perintahkan sama untuk jamaah, untuk sekolah, untuk jam belajar. Tidak ada nyeleneh perintahnya kan. Tidak ada sama yang disuruh bertengkar. Yang ayo, takziran. Yang ditakzir harus bertengkar. Tidak kan? Tidak. Jadi yang diperintahkan jelas-jelas baik semua. Ya wajib dituruti. Ini aja contoh ini. Yang nggak baik dari yakinnya ke guru dituruti ternyata manfaat. Amma sahihu fil ibadati fama wafaqa syar'allahi fi ma hakama wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dalam kitab ini bisa memberi manfaat, memberi tambahan ilmu, manfaat dan barokah ala hadiniyah wa ala ma nawasab shalih wa ala kulli niyatin shalihatin jami'atin li khairi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi didina fa'na bima alamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi didina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi didina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun